Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, walaupun secara daring. Insya Allah pada kesempatan ini kakak akan melanjutkan pembelajaran kita dengan materi Wadi'ah. Sebelum itu marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya silahkan adik-adik mengisi absen yang ada di Google Classroom sebagai tanda kehadiran kalian mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kakak melanjut materi kita, materi Wadi'ah, kakak akan kembali mereview materi kita pada pekan lalu. Jadi, apakah kalian masih ingat materi kita pada pekan lalu? Ya. Jadi, materi kita pada pekan lalu yakni membahas mengenai pengertian Wadi'ah, dasar hukum Wadi'ah, rukun-rukun Wadi'ah, syarat-syarat Wadi'ah, dan hukum menerima Wadi'ah. Jadi, silahkan adik-adik kembali mengingat apa-apa menjadi pembahasan kita pada pekan lalu. Jadi yang pertama itu pengertian Wadi'ah. Wadi'ah adalah menitipkan barang kepada orang lain dengan tujuan untuk dirawat. Selanjutnya dasar hukum Wadi'ah yakni Quran surah Al-Baqarah ayat 283. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum ala safarin walan tajidu katiban farihanun maqbudan fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'dil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Jadi ayat tersebut menjelaskan bahwasanya kita diarahkan untuk senantiasa amanah ketika ada barang yang dititipkan kepada diri kita sendiri atau bertanggung jawab atas titipan tersebut. Adapun selanjutnya yakni rukun Wadi'ah. Yang pertama, orang yang menitipkan barang, orang yang dititipi barang, yang ketiga orang yang dititipkan, dan yang terakhir itu ijab kabul. Adapun syarat-syaratnya, syarat orang yang menitipkan, syarat barang yang dititipkan, dan syarat ijab kabul. Adapun hukum menerima Wadi'ah ada 4, yakni haram, wajib, makruh, dan sunnah. Jadi itulah tadi materi kita pada pekan lalu. Semoga adik-adik masih bisa mengingat dan memahami kembali apa-apa yang menjadi materi kita pada pekan lalu. Untuk hari ini kakak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yakni macam-macam Wadi'ah. Yang kedua jenis barang Wadi'ah. Yang ketiga mengganti barang Wadi'ah. Selanjutnya yang pertama yakni macam-macam Wadi'ah. Macam-macam Wadi'ah ada 2, yakni Wadi'ah yad al-amanah dan Wadi'ah yad ad-damanah. Yang pertama yakni Wadi'ah yad al-amanah adalah barang yang dititipkan oleh pihak pertama atau penitip kepada pihak lain atau perorangan atau lembaga penitipan untuk memelihara atau menyimpan barang tersebut, sedangkan pihak lain yang menerima titipan ini tidak dibebankan terhadap kerusakan atau kehilangan pada barang titipan tersebut.
karena harta atau barang yang dititipkan itu tidak boleh dimanfaatkan atau digunakan oleh si penerima titipan. Ia hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh dimanfaatkan. Yang kedua yakni wadi'ah yad ad-dhamanah. Wadi'ah yad ad-dhamanah ini merupakan titipan atau uang yang dititipkan oleh pihak pertama kepada pihak lain untuk memelihara barang atau uang tersebut, dan pihak lain ini dapat memanfaatkannya dengan seizin pemilik barang tersebut. Jadi ketika tidak dapat izin dari pemilik barang, kita tidak boleh memanfaatkan barang si pemilik. Jadi penerima titipan menjamin untuk mengembalikan titipan itu secara utuh setiap saat, dan sebagai konsekuensinya jika uang itu dikelola oleh pihak lain, misalnya bank, dan mendapat keuntungan, maka keuntungannya itu menjadi milik pihak yang menerima titipan. Yang kedua yakni jenis barang wadi'ah. Adapun jenis barang yang dititipkan adalah barang yang termasuk pada kategori yang pertama harta benda, yang kedua uang, dan yang ketiga itu dokumen penting. Contohnya dokumen penting yakni saham, surat perjanjian, atau sertifikat. Jadi 3 kategori ini termasuk jenis barang wadi'ah atau barang yang bisa dititipkan kepada orang lain. Yang terakhir yakni bagaimana proses mengganti barang wadi'ah. Jadi wadi'ah adalah amanah bagi orang yang menerima titipan, maka ia wajib menjaganya seperti barang milik sendiri. Orang yang menerima titipan atau mustaudi wajib mengembalikan barang titipan jika si pemilik memintanya. Ia juga tidak wajib mengganti barang titipan jika ada kerusakan, kecuali karena perilaku gegabah dari penerima titipan. Jadi kita bisa pahami bahwasanya tidak ada kewajiban dalam mengganti barang wadi'ah kecuali perilaku gegabah dari penerima titipan tersebut. Jadi sebaiknya jika kita menjaga atau dititipkan suatu barang, harus dijaga dengan baik seperti barang kita sendiri, karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai peminjam. Karena ketika ada kerusakan sebenarnya tidak wajib, tapi karena ketika ada perilaku gegabah ini dari orang yang dititipkan, maka itu wajib untuk mengganti barang wadi'ah atau barang yang dititipkan. Baiklah adik-adik sekalian, itulah tadi pembahasan kita pada pagi hari ini yang mengenai wadi'ah. Yang pertama ada macam-macam wadi'ah, yang kedua ada jenis barang wadi'ah, dan yang ketiga mengganti barang wadi'ah. Kesimpulannya yakni macam-macam wadi'ah itu terbagi menjadi 2, yakni wadi'ah yad al-amanah dan wadi'ah yad ad-dhamanah. Yang kedua jenis barang wadi'ah. Barang wadi'ah yakni ada harta benda, uang, dan dokumen penting. Adapun mengganti barang itu sebenarnya tidak wajib. Akan tetapi ketika perilaku gegabah itu terhadap barang yang dititipkan, maka wajib untuk menggantinya. Selanjutnya tugas kalian yakni silahkan adik-adik itu ada di Google Classroom, silahkan dilihat pada pemberian tugas. Itulah tadi sedikit materi kita mengenai pertemuan kita, yakni mengenai wadi'ah.
Kakak ucapkan banyak terima kasih atas perhatian adik-adik. Semoga adik-adik senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Baiklah, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.